Halo teman-teman semuanya, karena banyak yang request untuk live trading, maka saya buatkan segmen khusus yaitu live trading bersama Denny Wu. Oke, pastikan teman-teman yang belum subscribe, pastikan sudah subscribe dan aktifkan loncengnya. Bagi teman-teman yang ada di Instagram, pastikan sudah follow, agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapatkan notifikasinya, sehingga kita bisa trading bersama. Segmen live trading bersama Denny Wu ini adalah untuk education purpose, sehingga bagi teman-teman yang ingin ikut trading plan-nya, teman-teman pastikan sudah menggunakan money management dan risk per trade yang wajar yang teman-teman lakukan selama ini. Oke, untuk segmen live trading bersama Denny Wu di video kali ini kita akan membahas pair yaitu Aussie Kanada. Oke, untuk Aussie Kanada, tahapan-tahapan yang akan saya lakukan ketika saya charting adalah saya harus bisa menjawab apakah di Aussie Kanada saya harus menjadi buyer atau menjadi seller atau tidak melakukan apa-apa. Sehingga semua rule trading saya, aturan trading saya semuanya adalah mechanical. Semuanya adalah rule based. Hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Semuanya hitam atau putih, nothing in between. Oke, sehingga saya percaya bahwa kalau saya ingin hasil yang konsisten, maka actionnya harus konsisten. Karena saya ingin action yang konsisten, maka saya harus mempunyai aturan yang baku. Jadi aturan itu tidak pernah saya ubah. Kalaupun saya ubah, saya harus melakukan research terlebih dahulu. Apakah rule yang telah saya ubah ini bekerja dengan baik atau tidak. Oke? Tahapan pertama ketika saya charting adalah saya harus bisa menjawab apakah saya harus menjadi buyer, menjadi seller, atau tidak melakukan apa-apa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya dibantu menggunakan tools Dewey Guide. Oh ya, chart yang saya tampilkan di video ini, yang di sebelah kiri ini adalah weekly time frame. Oke, berarti per satu candlenya adalah 1 minggu. Sedangkan di sebelah kanan adalah time frame H4 atau per satu candlenya adalah 4 jam. Oke, platform trading yang saya gunakan adalah TradingView. Oke, bagi teman-teman yang nanya saya menggunakan platform apa, menggunakan MetaTrader atau menggunakan apa, saya hanyalah menggunakan TradingView sebagai platform charting saya. Oke, kita langsung lanjut ke cara saya charting. Pertama, saya harus menjawab apakah harus menjadi seller, menjadi buyer, atau tidak melakukan apa-apa. Oke, saya dibantu oleh tools yang bernama Dewey Guide. Dewey Guide ini adalah tools yang tim saya ciptakan, yang telah dilakukan research bertahun-tahun, yang hasilnya nyaman bagi kami. Oke, Dewey Guide ini hanya menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah seperti di awal saya katakan bahwa buyer, seller, atau tidak melakukan apa-apa. Jadi di Dewey Guide ini ada beberapa warna. Saya coba zooming. Oke, ada beberapa warna. Ada berwarna hijau, ada berwarna merah. Oke, warna merah artinya bearish atau down market. Warna hijau artinya bullish atau up market. Oke, untuk Aussie Kanada saat ini kondisi trennya sedang bullish karena warnanya berwarna hijau. Nah, bullishnya sampai kapan? Nah, sekarang untuk Aussie Kanada bullishnya sudah 3 minggu. Biasanya bullishnya itu selama 6 minggu. Ini salah satu kelebihan dari tools Dewey Guide. Dia memberi statistical advantage. Oke, sehingga kita tahu bahwa kemungkinan Aussie Kanada akan bullish 3 minggu ke depan. Oke, berarti saya telah tahu bahwa untuk Aussie Kanada saya hanya akan menjadi buyer, saya tidak akan menjadi seller. Oke, clear. Untuk pertanyaan pertama sudah clear. Pertanyaan kedua, karena saya menjadi buyer, di mana saya harus membelinya? Di harga berapa? Seperti pada bisnis umumnya, ketika kita ingin membeli stok, membeli sebuah stok produk kita, maka cenderung kita akan mencari harga yang murah, betul ya? Sehingga kita tidak membeli di harga yang ditawarkan oleh market saat ini.
Nah, begitu juga saya memperlakukan bisnis forex ini. Jadi ketika saya tahu saya ingin beli, saya akan menjadi buyer, maka saya harus tahu di mana harga murahnya. Oke, untuk tahu di mana harga murahnya, saya akan ke action time frame, yaitu time frame yang lebih kecil di H4. Saya tinggal aktifkan tools saya yang bernama DWJOHN. Sehingga di DWJOHN ini saya tahu ada dua area yang cukup menarik. Oke, ada area di atas ini. Saya coba kasih kotak. Dan area di bawah ini. DWJOHN ini sudah marking otomatis. Ini adalah tools. Nah, sehingga kita tahu sekarang bahwa Aussie Kanada, kita ada dua area yang cukup menarik kalau ingin membeli Aussie Kanada. Nah, saya pribadi, saya lebih prefer area yang di bawah. Area kotak hijau yang di bawah ini. Karena area ini cukup menarik bagi saya. Oke. Mengapa? Karena area ini, kalau kita lihat trennya ya, tren Aussie Kanada, tadi kita menggunakan tools yang bernama DW Guide. DW Guide ini saya taruhnya di Haman time frame atau time frame yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat di H4, kalau kita lihat trennya, mengukur tren banyak sekali caranya. Anda mungkin teman-teman menggunakan moving average. Contoh, moving average 200. Ini adalah moving average periode 200. Maka kalau kita lihat dari moving average, maka jelas bahwa Aussie Kanada ini trennya sedang bullish. Oke, mungkin teman-teman penganut teori Dow Theory, teman-teman juga bisa lihat bahwa ini sedang dalam kondisi bullish. Kita lihat low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Oke, jelas sekali Aussie Kanada ini sedang bullish. Oke, area yang akan kita beli adalah area di kotak warna hijau ini, karena saya percaya di sini terdapat signifikan unfilled order. Oke, bagaimana saya cara masuk ke marketnya? Sehingga saya semua transaksi saya adalah pending order, karena saya ingin membeli di harga yang murah, bukan harga yang sedang ditawarkan oleh market. Karena saya menggunakan pending order, maka emosi saya tidak begitu terganggu, teman-teman. Oke, nah, di mana kita bisa membelinya? Kita bisa membelinya di atas ini. Oke, di harga 0.9668 dan stop lossnya bisa di bawah ini di 0.9630. Biasanya untuk stop loss saya memberi buffer. Jadi buffer yang akan saya berikan biasanya adalah 10% dari ATR Aussie Kanada, ATR weekly-nya. Jadi kalau kita lihat weekly-nya, ATR itu adalah average true range. Jadi range harga mingguan terhadap Aussie Kanada. Jadi range mingguannya itu biasanya adalah 146. Kalau kita lihat di pojok kanan atas, di pojok kanan atasnya adalah 146 pip. Jadi biasanya saya memberi buffer. Untuk stop loss saya adalah 10% dari weekly ATR-nya. Sehingga kalau kita 10%, tadi 146, sehingga 10%-nya adalah 14,6 pip. Biasa saya bulatkan menjadi 15 pip. Jadi harganya sekarang adalah 0.9630. Maka saya kurangi 15 pip. Oke, ini adalah harga stop loss-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin
ikut trading plan ini, teman-teman juga bisa entry-nya di ini adalah buy area, teman-teman ya. Oke, ini adalah buy area. Oke, teman-teman bisa buy-nya di harga 0.9668 dan stop loss-nya di 0.96150. Nah, untuk take profit-nya biasanya saya membagi transaksi saya menjadi dua take profit. Oke, take profit saya yang pertama adalah RR 1:1, yaitu ada di harga 0.9724. Ini adalah biasa saya menyebutnya adalah safety target. Dan final target biasa yang saya gunakan adalah 1:3. Ini adalah final target. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti setup ini, teman-teman bisa buy di harga 0,6668 dan SL-nya di 0,9615. Untuk TP1 nya bisa di 0.9724 dan final targetnya ada di 0.9834. Oke, ini adalah setup untuk Aussie Kanada untuk minggu ke depan. Oh ya, video ini saya buat di hari Sabtu jam 3 sore, setengah 4 sore. Maka ini marketnya sedang tutup karena di hari Sabtu, maka kita bisa entry di hari Seninnya. Oke, pastikan teman-teman sudah menggunakan risk per trade yang nyaman bagi teman-teman. Kalau saya pribadi, risk per trade yang saya gunakan adalah 1% dari balance saya. Saya mempunyai beberapa akun, kadang saya menggunakan ada akun yang menggunakan 1%, ada akun yang menggunakan 0,5% dari balance saya. Sehingga saya tahu ketika setup ini, contohnya setup Aussie Kanada, kalau setup ini tidak bekerja dengan baik alias kita loss, maka saya tahu bahwa saya akan loss 0,5% atau 1% dari kapital saya atau dari modal saya. Oke, saya kira sampai di sini saja videonya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin live trading bersama Deniwu, pastikan sudah subscribe dan aktifkan loncengnya. Bagi teman-teman yang ada di Instagram, pastikan sudah follow, sehingga ketika saya upload video baru, teman-teman mendapatkan notifikasinya. Oke, saya kira sampai di sini. Sampai ketemu di live trading berikutnya. Bye-bye.